Sekali lagi atas izin keluarga yang disampaikan oleh Pak Kepala Rumah Sakit Gatot Subroto tadi adalah Pak Budi Karya Sumadi, Pak Menhub. Sekali lagi ini kami sampaikan memang atas izin keluarga. Jadi tugas-tugas beliau sebagai Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Seperti sebagaimana saudara juga sudah tahu, banyak sekali tentu saja tugas Kementerian Perhubungan yang terlibat di dalam hal ini, mulai dari evakuasi dan lain-lain, dan penyediaan fasilitas yang juga membutuhkan fungsi-fungsi Kementerian Perhubungan. Jadi sekali lagi ini keterlibatan beliau, kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak ini. Jadi semoga tadi saya sudah mendapatkan laporan dari RSPAD dan laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi kesehatan Pak Menhub semakin baik. Jadi ini alhamdulillah, jadi doa kita bersama dan tentu saja rumah sakit bekerja keras agar beliau semakin sehat. Demikian halnya juga bagi pasien-pasien yang lain juga semakin sehat. Pak, itu dugaan yang ada dugaan yang bilang kalau Bapak Menteri yang nomor 76 itu sewaktu menyambut ABK Diamond Princess di Kertajati itu Pak ya? Itu kan sekali lagi keterlibatan beliau sangat besar, tugas beliau sangat banyak dalam kaitannya dengan penanganan dampak ini. Yang jelas yang penting sekarang adalah bagaimana kita berusaha keras untuk beliau semakin sehat ya, dan kemudian juga bahwa yang kedua kita melakukan Pak Menkes, Pak Menteri Kesehatan juga sudah melakukan langkah-langkah berikutnya, terutama sekali melakukan tracking, interaksi, dan juga penanganan lebih lanjut. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja, nggak ada. Jadi karena kita juga sekali lagi pemerintah kan dengan sikap untuk terus melakukan tracking sehingga dampaknya bisa dilokalisir. Perlu kami sampaikan juga tugas-tugas Kementerian Perhubungan sangat berat sekarang ini. Presiden sudah menugaskan mengangkat Menteri Perhubungan ad interim, yaitu menugaskan Menko yang mengkoordinatori, yaitu Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Perhubungan ad interim. Jadi ini juga fungsi-fungsi kementerian juga tidak akan terganggu. Jadi sekali lagi semoga masalah COVID ini bisa tertangani dengan baik, dan Pak Presiden sudah juga membentuk Satgas yang terus secara cepat bertindak, dan dalam hal ini pasien-pasien yang sedang diobati semoga segera sembuh. Saya kira itu saja. Pak, ya. Peningkatan protokol keamanan nggak Pak di tingkat kementerian setelah munculnya di kasus juga akan ada pengecekan kesehatan juga untuk seluruh menteri kan juga berhubungan. Iya, seperti tadi saya katakan, Menkes telah bertindak cepat untuk mengantisipasi mengenai hal ini, melakukan tracking dan juga segera melakukan tes jika diperlukan begitu. Jadi segala sesuatunya tapi perlukan juga kita sampaikan kan bahwa banyak sekali orang yang terkena dinyatakan positif dan kemudian bisa segera sehat kembali. Tapi ini juga harus jadi catatan kita bahwa kita nggak perlu panik, kita harus meminimalisir risiko itu tentu saja, tetapi tidak perlu panik, dan banyak sekali kasus yang sehat dan pemerintah bekerja keras untuk itu. Ya, saya kira itu. Kesehatan ada pesan khusus dari Pak Presiden? Ya, Pak Presiden dalam hal ini begitu mendapatkan laporan tersebut, terus memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan juga seluruh jajaran lah untuk semakin bekerja keras menangani ini agar masyarakat terlindungi itu, dan
dampaknya bisa diminimalisir. Saya kira itu saja ya. Pak, sejak kapan Pak dinyatakan positif? Detailnya Pak, dirawatnya kapan dan masuk rumah sakitnya kapan Pak? Iya, seizin keluarga lagi ya, Pak. Saya menjelaskan kami menerima konfirmasi tersebut beberapa waktu yang lalu dan ini juga kami sudah sampaikan kepada keluarga karena memang yang mempunyai hak adalah patient and family right ya. Namun kalau beliau adalah pejabat publik maka seizin keluarga dan juga perkenan dari pimpinan maka Mensesnek dan saya selaku wakil kepala rumah sakit diberikan mandat oleh keluarga untuk menyampaikan itu. Ya. Saya kira demikian. Pemerintah terhadap orang-orang yang pernah berkontak dengan Iya Pak. Sebelumnya masih sempat rapat di istana Iya, Pak. Pak. Sudah dijelaskan. Sudah tracking itu sudah diurus lah teknisnya. Kemenkes kelihatannya sudah Iya. sesuai dengan Ya. arahan dari Oke, makasih. Presiden. Makasih ya. Thank you ya. Makasih Pak. Thank you, kembali lagi ke sini Pak. Baru saja pendengar. Yang baru saja Anda saksikan, saudara, adalah konferensi pers yang dilakukan di kantor Kementerian Sekretariat Negara, yang bahwa tadi diumumkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit virus corona. Hal ini tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno bersama dengan Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, yang tadi dijelaskan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit virus COVID-19 ataupun corona. Hal ini disampaikan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kini tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau di RSPAD. Informasi terkini bahwa disampaikan hingga sore hari tadi dinyatakan bahwa kondisi kesehatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah semakin membaik. Adapun tadi memang dijelaskan bahwa memang salah satu pejabat dari Kementerian Perhubungan, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang terjangkit virus corona ini karena tugasnya yang memang tercatat aktif dalam bagian penting penanganan COVID-19, tepatnya di kunjungan beberapa alat vital untuk masuk ke negara kita. Yang disampaikan juga tadi bahwa pemerintah hingga saat ini terus akan menyediakan fasilitas untuk memastikan agar kondisi kesehatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini semakin membaik. Yang juga tadi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga Wakil Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto tadi menjelaskan bahwa himbauan untuk masyarakat bahwa tidak perlu panik karena hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan agar virus corona ini tidak menyebar begitu luas. Sehingga ini yang menjadi pesan penting untuk seluruh masyarakat agar tidak panik. Pemerintah juga mengaku masih akan melakukan tracking terkait dengan kasus ini. Dan tadi juga disampaikan bahwa konfirmasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini terjangkit virus corona karena sebelumnya awalnya ini adalah ia sempat dirawat di sebuah rumah sakit swasta. Kemudian ada beberapa gejala yang ditimbulkan atau yang dirasakan oleh Budi Karya Sumadi. Ini adalah bahwa ia merasa atau memiliki gejala sesak nafas. Kemudian setelah memiliki gejala tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kemudian dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya hari ini dinyatakan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit virus corona. Dan yang tadi juga dinyatakan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno bahwa pemerintah
saat ini terus berupaya untuk memastikan agar kondisi kesehatan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini semakin membaik, karena tadi informasinya dari berbagai petugas dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto menjelaskan bahwa kondisi kesehatan Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia ini semakin membaik, sehingga ini yang tadi tetap ditekankan oleh pemerintah agar masyarakat tidak perlu panik. Dan kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat langsung di kantor Kementerian Sekretariat Negara. Zeki, bisa Anda laporkan tadi hasil dari konferensi pers dinyatakan oleh pihak pemerintah bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini dinyatakan positif terkena virus corona. Lalu apa langkah pemerintah selanjutnya, Zeki? Ya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ini tengah menjalani perawatan intensif dan juga isolasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tadi juga disampaikan oleh Wakil Kepala dari RSPAD Gatot Subroto yang bernama Dr. Albertinus Budi Sulistia yang mendampingi Mensesnek Pratikno yang juga menjelaskan kondisi dari Menteri Budi Karya Sumadi. Yang menjadi pertanyaan tentu dari banyak pihak adalah dari mana, bagaimana bisa Menteri Budi Karya Sumadi terkena positif dari corona. Tadi kami sempat menanyakan kepada Pak Menteri Sekretaris Negara Pratikno apa latar belakangnya, trackingnya seperti apa. Karena informasinya sejauh ini beredar adalah tadi yang dijelaskan oleh Mensesnek Pratikno, Budi Karya Sumadi banyak melakukan perjalanan dan juga penanganan untuk virus corona dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita ingat ke belakang, ada pemulangan ABK seperti Diamond Princess misalnya beberapa waktu lalu di Bandara Kertajati, Jawa Barat, di mana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kala itu diinformasikan ikut menyambut rombongan dari Diamond Princess yang dinyatakan pula dari rombongan Diamond Princess yang tiba di Kertajati beberapa waktu yang lalu sempat ada yang positif virus corona juga di dalam rombongan itu, dan informasi itu bergulir awalnya dari situ. Tadi pun kami sempat menanyakan soal kabar ini kepada Mensesnek, tapi lagi-lagi Menteri Sekretaris Negara menyatakan ada banyak perjalanan pekerjaan yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam beberapa waktu terakhir untuk pemulangan beberapa awak badan kapal Diamond Princess seperti misalnya di Kertajati. Lalu ada juga pemulangan warga negara kita beberapa waktu yang lalu misalnya dari Wuhan, Tiongkok, dan juga beberapa daerah lain yang ada dari luar negeri yang memulangkan ke Indonesia. Jadi tracking itu akan terus dilakukan kepada keluarga juga. Kontaknya sejauh ini bagaimana antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pasca ia mengeluh ada gejala dari corona, dan pihak dari Kementerian Kesehatan pun terus melakukan tracking kepada Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, seperti apa sejauh ini hubungan komunikasi antara pihak keluarga dan kepada siapa saja selama pasca kejadian yang diduga Menteri Perhubungan terkena saat menyambut ABK dari Diamond Princess di Bandara Kertajati, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Adestia. Ya, Zeki, tadi juga sempat dijelaskan secara sedikit terkait dengan apa saja yang dirasakan atau gejala-gejala apa saja yang dirasakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bisa Anda jelaskan lebih lanjutnya terkait sejak kapan sebenarnya Menhub Budi Karya Sumadi ini mendapatkan gejala ini atau merasakan gejala ini hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan hingga hari ini dinyatakan positif terjangkit virus corona? Ya, tidak dijelaskan secara spesifik tadi oleh dokter dari Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Albertus Budi Sulistia, tapi sejauh ini dari pemeriksaan beberapa waktu, karena informasinya sejauh ini yang kami dapatkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah tidak terlihat sejak lebih dari 1 minggu yang lalu atau kurun waktu 1 hingga 2 minggu yang lalu, tidak terlihat beraktivitas di Kementerian Perhubungan dan juga di lingkungan istana, baik dalam rapat ataupun beberapa pekerjaan Menteri Perhubungan. Tapi ternyata di informasinya yang diceritakan oleh media, selama ketidakhadiran atau
munculnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan oleh para dokter yakni dengan sakit asma dan juga tifus. Tapi ternyata setelah dicari tahu dan tadi dikonfirmasi atas izin dari pihak keluarga kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan juga dokter dari wakil RSPAD Gatot Subroto dinyatakan bahwa hasil yang didapatkan dari pemeriksaan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif positif virus corona atau COVID-19 yang juga sekarang jumlahnya sudah 96 positif virus corona, dan sejauh ini tadi yang dijelaskan oleh Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ada di nomor 76. Jadi untuk pasien 76 yang dikonfirmasi itu adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 1 dari 96 positif virus corona yang ada di Indonesia yang sejauh ini diumumkan oleh tim tanggap dari pencegahan virus corona oleh pemerintah. Adistria. Ya, Zeki, dan tadi juga sempat dinyatakan bahwa saat ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berada ataupun dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Apakah ada perawatan khusus begitu di sana? Ya, itu pasti karena sejak awal sebenarnya informasinya yang beredar di karangan media tidak di RSPAD Gatot Subroto, tetapi kala itu informasi yang kami dengar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit RSUP Persahabatan di Jakarta Timur, tapi ternyata informasinya tidak di RSUP Persahabatan Jakarta Timur tapi di RSPAD Gatot Subroto, dan tadi pun diwakili oleh Wakil Kepala Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto yang menyatakan bahwa ia benar bahwa saat ini tengah dilakukan perawatan kepada salah satu pejabat negara sekelas menteri atau setingkat menteri, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di RSPAD Gatot Subroto, tapi tidak dirinci. Tadi kami sempat menanyakan sejak kapan sebenarnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dirawat di RSPAD Gatot Subroto, tetapi tidak diberitahukan lebih lanjut, dan sempat juga ditanyakan bagaimana awal mula atau keluh kesah dari Menteri Perhubungan terhadap kesehatannya sebelum dinyatakan positif COVID-19, tapi tidak juga dijelaskan untuk meredam juga sebenarnya kepanikan dari warga. Jadi informasi yang diberikan kepada media pun cukup terbatas, tetapi yang pasti tadi diberitahukan adalah pasien dengan nomor 76, 1 dari 96 pasien yang positif corona adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Adistria. Baik, terima kasih Zeki Rahmat atas laporan Anda. Nanti kita akan kembali kepada Anda terkait dengan bagaimana perkembangan terkini terkait dengan hasil konferensi pers tadi dinyatakan bahwa dari pemerintah bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif terjangkit virus corona. Saudara, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.